Tetapi apakah pendeta seperti katakan tadi harus hidup miskin dan lain sebagainya, tidak bisa punya mobil, tidak bisa punya rumah? Enggak begitu juga. Tapi ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam YouTube kita Hanya Alkitab. Kemarin kita sudah membahas tema-tema yang begitu berat, dan kali ini kita akan berbicara tentang hedonisme. Ya, kalau pandangan umum kita sudah tahu seperti apa itu hedonisme. Tentunya kita berbicara kemakmuran, bagaimana orang para hamba Tuhan memperkaya diri dan mereka memakai itu untuk kemakmuran mereka. Tapi kali ini kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Nah, ini ada pendeta dosen juga, dalam hal ini Pak Batara Huta Barat. Kita akan berbincang tentang hedonisme. Ya, terima kasih Pak Batara buat waktunya malam hari ini. Saya tentunya ditemani oleh Bapak Pendeta Harold Pardede. Ya, beliau inilah yang cukup aktif mengajak kita untuk berbicara kritis dan melihat Alkitab lebih tajam. Ya, malam hari ini kita akan berbicara tentang hedonisme. Ya Pak Batara, saya sering mengikuti apa yang Bapak sudah sampaikan, dan saya sangat tertarik karena Pak Batara melihat hedonisme ini dari sudut pandang yang berbeda, yang selama ini menjadi acuan umum di dalam Kekristenan itu, dalam tanda petik hedonisme adalah sesuatu yang salah. Tetapi malam hari ini kita mau melihat sesuatu yang berbeda dari hedonisme ini. Apa pandangan Pak Batara tentang hedonisme? Silakan Pak. jadi hedonisme mengalami degradasi makna dengan apa yang sesungguhnya hedonisme itu dipahami dan dimunculkan oleh para filsuf pada awalnya. Jadi hedonisme itu sudah cenderung negatif untuk dipahami saat ini. Dan hedonisme itu sangat cenderung menjadi sesuatu yang dianggap dianggap tabu. Karena apa? Karena hanya dianggap hedonisme itu ialah menghambur-hamburkan uang, terus kemudian mempergunakan barang-barang mewah secara berlebihan, terus mempertontonkan hal-hal yang menunjukkan apa yang dia miliki, terus kemudian memuaskan diri dengan segala kebahagiaan apapun itu jenisnya. Itulah yang dipahami orang tentang hedonisme itu sendiri. Ya. Jadi terjadi sebuah degradasi makna yang sangat jauh sekali. Bukan meluas maknanya, tetapi dipersempit maknanya. Jadi oleh karena itu, pada hari ini sebenarnya saya mau melakukan pendekatan dan harus dipahami terlebih dahulu apa itu hedonisme dari para filsuf yang membangun konsep tentang ini. Jadi saya minta saya akan presentasikan sedikit tentang hedonisme. Apakah saya bisa dibuat jadi co-host untuk saya boleh tampilkan presentasinya? Sudah. Oke. Oke, sudah kelihatan? Belum. Oke. Menghidupi hedonisme dalam perspektif iman Kristen, ya. Kalau kita berbicara tentang hedonisme, pasti seperti apa yang saya katakan tadi, pikiran kita sudah sampai pada hal-hal yang negatif tersebut. Dan saya coba menampilkan sebuah gambar kepada teman-teman, Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Ya, ada sebuah gambar hedon di sini. Ya, dari sini saja kita sudah bisa tafsirkan sebenarnya hedon itu apa, berdasarkan pengertian umum yang kita pahami saat ini. Terus kemudian ada sebuah gambar, ya, ada sebuah gambar dari kelahiran Tuhan Yesus, ya, di tempat yang sangat sederhana, terus di kandang domba, diletakkan di dalam palungan. Dia seorang raja,
Bahkan yang harusnya dia sangat hedon sekali kelahirannya karena dia anak raja yang punya segala sesuatunya. Gitu. Harusnya dia lahir di hotel mewah bintang 5 kalau ada gitu. Tetapi justru dia dilahirkan di tempat yang sangat sederhana. Terus kemudian ada jalan salib atau Via Dolorosa, ya, di mana ini menjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang dinamakan hedonisme. Dia anak raja, dia Allah, tapi tidak sejalan dengan apa yang sepatutnya bisa dia miliki sebagai anak raja dan sebagai Allah. Dan untuk memahaminya, saya akan beranjak dari definisi. Kalau kita berbicara tentang menghidupi, menurut KBBI, menghidupi itu memelihara, memberi nafkah, contohnya setelah ayahnya meninggal, dialah yang menghidupi keluarganya. Yang kedua, membiarkan hidup, tidak membunuh. Contohnya, tentara musuh itu menghidupi tawanannya. Jadi kalau kita berbicara tentang menghidupi hedonisme, itu secara langsung saya mengajak saudara-saudara, sebelum kita memahami, saya akan mengatakan, sebenarnya kita harus hidup di dalam hedonisme itu sendiri. Tetapi seperti apa hidup di dalam hedonisme menurut perspektif iman Kristen, itu yang harus kita ketahui. Apakah seperti pandangan umum yang kita pahami sekarang ini? Tentu kita akan mengerti selanjutnya. Selanjutnya, hedonisme itu berasal dari kata dari bahasa Yunani, yaitu hedonismos, dari akar kata hedon. Artinya kesenangan. Paham ini berusaha menjelaskan adalah baik apa yang memuaskan keinginan manusia dan apa yang meningkatkan kuantitas kesenangan itu sendiri. Itulah definisi hedonisme. Sampai di sini mungkin kita belum memahami lebih jauh. Dan kita melihat tentang sejarah tentang konsep hedonisme itu dari sudut pandang filsafat. Ada seorang yang bernama Aristippus dari Kirene, ya, adalah seorang filsuf Yunani yang mempelajari ajaran-ajaran Protagoras. Aristippus kemudian mencari Sokrates dan menjalin hubungan baik dengannya. Setelah Sokrates wafat, Aristippus tampil sebagai sofis dan menjadi guru profesional di Athena. Lalu di Kirene, ia mendirikan sekolah yang bernama Synerai School, yang merupakan salah satu sekolah Sokratik yang tidak dominan. Sekolah ini mengajarkan perasaan-perasaan sebagai kebenaran yang paling tepat dalam hidup. Kesenangan adalah baik, termasuk juga kepuasan badani. Kehidupan orang bijak selalu mencari jaminan kesenangan maksimal. Dan dalam penjelasan selanjutnya, saya menggarisbawahi hal-hal penting untuk kita beranjak mengerti apa itu hedonisme. Aristippus menyetujui pendapat Sokrates bahwa keutamaan adalah mencari yang baik. Akan tetapi, ia menyamakan yang baik ini dengan kesenangan atau hedon. Munculnya akal rasio manusia harus memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan kesusahan. Hidup yang baik berkaitan dengan kerangka rasional tentang kenikmatan. Dalam pengertian sederhana, menurutnya, bahwa menurut Aristippus, akal atau rasio manusia harus memaksimalkan kesenangan untuk apa? Untuk dipergunakan menghindari kesusahan. Jadi segala rasio manusia seperti pendapat Aristippus harus dipergunakan untuk meminimal kesusahan. Artinya, rasio itu kan bisa menjangkau, termasuk menjangkau resiko yang akan terjadi. Sebagai contoh ya, dalam pendapat Aristippus seperti yang akan saya jelaskan ini, ya, Aristippus mengatakan seperti ini: jika seseorang itu makan, maka kesenangannya adalah makan. Maka makan dengan berlebihan belum tentu jadi sebuah kesenangan. Karena terkadang makan dengan berlebihan justru mendatangkan penyakit. Itu bukan sebuah kesenangan. Maka sebuah kesenangan ialah segala sesuatu yang terkontrol. Ada batasannya. Jangan sampai melewati sesuatu yang mengakibatkan sesuatu yang menyakitkan. Gitu. Jadi dikatakan seperti ini, meskipun kesenangan dijunjung tinggi oleh Aristippus, ada batasan kesenangan itu sendiri. Batasan itu berupa pengendalian diri. Meskipun demikian, pengendalian diri
bukan berarti meninggalkan kesenangan. Karena tujuan daripada kesenangan itu ialah mendapatkan sesuatu dari apa yang dia lakukan. Jadi mengendalikan diri juga adalah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan sekaligus menghindari sesuatu yang dia tidak inginkan dengan menggunakan rasio. Misalnya orang sungguh-sungguh mau mencari atau mencapai nikmat sebanyak mungkin dari kegiatan makan atau minum, bukan dengan cara sebanyak-banyaknya atau rakus, tetapi harus dikendalikan, dikontrol agar mencapai kenikmatan yang sebenarnya. Seorang peminum yang baik tidak akan pernah mengatakan bahwa mabuk adalah pilihan terbaik, tetapi menikmati minuman itu adalah pilihan terbaik. Seorang peminum yang memang benar-benar menikmati apa yang dia minum akan mengontrol dirinya tidak sampai mabuk. Karena kalau dia sudah mabuk, dia tidak akan menikmati lagi minuman itu. Tapi apa yang datang? Sesuatu yang menyakitkan akibat daripada mabuk itu sendiri. Maka Aristippus mengatakan, kesenangan itu pun adalah kesenangan yang terkontrol oleh rasio. Bukan mendatangkan sesuatu yang berlebihan, yang berdampak buruk, mengakibatkan sesuatu yang dianggap sakit. Dan kalau sudah dianggap sakit, itu bukan lagi kenikmatan, bukan lagi kesenangan. Itu namanya kebablasan. Selanjutnya, teman-teman dan saudara semua ya, ajaran tersebut juga dilanjutkan oleh Epikuros tahun 342 sebelum Masehi di kota Samos, Yunani, dan meninggal di Athena 270 sebelum Masehi. Ajaran Epikuros menitik beratkan persoalan kenikmatan. Apa yang baik dan segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, dan apa yang buruk adalah segala sesuatu yang menghasilkan ketidaknikmatan. Namun demikian bukanlah kenikmatan yang tanpa aturan yang dijunjung kaum Epikurean, melainkan kenikmatan yang dipahami secara mendalam. Kaum Epikurean membedakan keinginan alami yang perlu. Jadi mereka juga memahami dengan betul apa yang disebut dengan kenikmatan. Batasan kenikmatan. Seperti makan dan keinginan alami yang tidak perlu seperti makanan yang enak. Mereka harus bisa membedakan makan dan juga makanan yang enak. Sudah? Ya kalau orang di kampung seperti kami orang Batak, tidak perlu makanan yang enak. Yang penting makan, kalau bisa makan yang banyak. Ya kalau orang-orang di kota dibeli mahal-mahal, makanannya sedikit. Itulah ukuran kenikmatan mereka. Sedikit, es krimnya sedikit, mahalnya minta ampun, tapi itu nikmat bagi mereka. Kalau di kampung, nggak penting nikmat, yang penting banyak. Jadi oleh karena itu, berbicara tentang hal ini, seorang kaum Epikurean ya memahami dengan betul apa itu yang disebut dengan kenikmatan. Ya, seperti contoh tadi, seperti makan, keinginan alami yang tidak perlu, seperti makanan yang enak. Serta keinginan yang sia-sia, seperti kekayaan, harta yang berlebihan. Keinginan pertama harus dipuaskan, dan pemuasannya secara terbatas menyebabkan kesenangan yang paling besar. Oleh sebab itu, kehidupan sederhana menjadi kunci pemahaman mereka. Disarankan oleh Epikuros, tujuannya untuk mencapai atarasia, yaitu ketentraman jiwa yang tenang. Kebebasan dari perasaan risau dan keadaan seimbang. Jadi kaum Epikurean mengatakan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak akan mendatangkan ketenangan pada jiwa. Ya, sama seperti seorang kaya. Nanti kita akan sampai ke sana. Sama seperti seorang kaya ya. Epikuros sangat menegaskan kebijaksanaan, ya, atau poronesis. Menurutnya orang yang bijaksana adalah seorang seniman yang dapat mempertimbangkan pilihan nikmat atau rasa sakit. Orang bijaksana bukanlah orang yang memperbanyak kebutuhan, ya, tetapi mereka yang membatasi kebutuhan agar dengan cara membatasi diri, ia mencapai sebuah kepuasan. Kalau sekarang berbeda, dengan begitu banyaknya kebutuhan, dipermudah dengan hal-hal finansial yang bisa mencicil banyak hal gitu. Jadi orang sekarang banyak sekali kebutuhannya karena gampang mencicil kan. Ini berbeda dengan mereka. Ia menghindari begitu banyak kebutuhan dan membatasi diri supaya tidak terjebak. Ia menghindari tindakan yang berlebihan dalam hal itu. Oleh karena itu ada sebuah perhitungan yang dilakukan oleh kaum Epikurean
dalam mempertimbangkan segi-segi positif dan negatif untuk mencapai kenikmatan jangka panjang dan mendekatkan diri kepada atarasya. Jadi menurut mereka, hal yang paling penting dalam sebuah hedonisme atau kenikmatan adalah sesuatu yang terkontrol juga. Dalam paham mereka sesuatu yang terkontrol, membatasi diri, membatasi kebutuhan. Karena Alkitab juga mengatakan dengan banyaknya keinginan, ya banyak sekali dosa yang akan datang. Karena berbagai-bagai keinginan. Dan banyak sekali kesusahan yang akan datang oleh karena begitu banyak keinginan. Dan begitu banyak cara yang dilakukan tidak sesuai lagi dengan ajaran atau norma-norma kekristenan karena untuk memenuhi keinginan. Oleh karena itu dalam hal ini juga kaum Epikurean membatasi keinginan-keinginan mereka, ya. Sama halnya seperti Alkitab mengatakan, berpikirlah sesuatu yang patut kamu pikirkan. Jangan terlalu tinggi, nanti jatuhnya terlalu jauh. Jadi perlu membatasi apa yang patut, apa yang tidak patut. Dan dibatasi dengan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Gitu. Pak Batara, ya boleh ya, supaya kita bukan kayak seminar, kita ini kan diskusi di sini ya. Boleh. Jadi supaya nggak terlalu panjang satu topik, biar kita bahas supaya clear gitu. Jadi yang pertama mungkin sebenarnya kita ini salah memahami hedonisme. Malah sebenarnya kebanyakan orang itu, khususnya di tempat metropolitan ya, seperti Jakarta ini, kebablasan ya, bukan hedonisme ya. Jatuhnya kebablasan, bukan hedonisme kan. Ya. Oke, selanjutnya yang mau saya tanya gini, Pak Batara. Tadi kan filsuf-filsuf ini mengeluarkan pemikiran dan statement mereka ini tentang hedonisme adalah pembatasan diri dan sesuai kebutuhan kan. Ya. Nah, yang menjadi menarik yang perlu kita hubungkan ke zaman sekarang, bagaimana dengan orang-orang sekarang yang pembatasan dirinya itu justru terlihat mewah. Yang sebenarnya dari kacamata kita, orang yang memang tidak sekaya dia, bagi dia kebutuhan dia itu masuk dalam kategori mewah, sehingga orang di luar atau pihak ketiga melihat dia hedon. Itu bagaimana kita bisa memilahnya atau mengkelompokkannya, ataukah tergantung dengan kemampuan dari finansial kita? Apakah memang kalau sesuai kebutuhan dia memang bukan hedon, walaupun makan dia itu bisa kita bilang satu hari misalnya 500.000. Tapi bagi dia itu kebutuhan yang standar. Jadi begini, berbicara tentang hedonisme, itu berbicara tentang juga siapa dirinya. Jadi sebagai contoh ya, semua orang akan mencari sebuah kesenangan. Tidak terlepas dia itu gajinya 50.000 per hari, 100.000 per hari, 200.000, 10 juta per hari. Mereka akan mencari kesenangan dengan cara mereka sendiri, dengan kecukupan mereka sendiri. Tidak ada orang yang dengan gaji 50.000 sebagai contoh ya per hari, dia akan mengusahakan mendapatkan baju 500.000 per piece. Pasti akan, paling tidak dia akan mencari lebih tinggi sedikit dari apa yang dia miliki setiap harinya. Misalnya dia akan cari baju 120.000, mungkin dalam 2 hari dia kumpulkan dapat baju 120.000. Tapi bagi orang kaya juga tidak mungkin akan menurunkan standarnya, karena itu sesuatu yang biasa bagi dia. Misalnya dapat penghasilan 1 juta satu hari, dia tidak akan mungkin membeli kaos 50.000. Jadi makanya saya katakan berbicara tentang hedonisme itu pada hal-hal praktis juga, ya, bukan untuk menghakimi, ya, tetapi sekaligus juga alat untuk mengukur diri kita juga. Sama seperti nanti saya juga akan menjelaskan dalam beberapa tayangan ataupun dalam beberapa gambar di Pastor Style ya Instagramnya, gambar-gambar jam tangan pendeta yang miliaran itu, terus sepedanya yang jutaan itu, puluhan juta itu, gitu. Bajunya, style jasnya yang puluhan juta. Apakah kita berbicara tentang hedonisme memandang mereka? Jadi kita juga harus sampai kepada hal-hal praktis untuk memahaminya. Tetapi kan saya ingin menjelaskan secara runtut supaya tidak terjadi jurang pemikiran yang jauh untuk memahami sampai kepada hal praktisnya. Saya menjelaskan dari apa yang dibangun oleh para filsuf
tentang hedonisme itu sendiri, batasan-batasannya seperti apa, supaya kita memahami hedonisme Kristen itu seperti apa, termasuk dalam ruang-ruang praktisnya seperti apa. Jadi kalau kita nanti langsung melompat, melihat kepada hal-hal yang seperti itu, hal-hal praktis seperti itu, dalam penilaian hedon atau tidak, itu nanti kita terjebak untuk menilai, ya, atau nanti jangan-jangan kita akan membuat kesepakatan pendeta yang baik itu harga bajunya sekian ya gitu. Atau cukuplah pendeta yang baik itu harga sepatunya tidak boleh lebih dari 500.000. Nah, itu kan menjadi hal-hal praktis yang tidak berguna untuk dibicarakan supaya kalau jatuhnya hal-hal seperti itu, ya. Tetapi kita melihat ya hedonisme tadi seperti apa yang dibangun oleh para filsuf, ya, bahwa segala sesuatu itu ada batas. Kenikmatan itu pun ada batasannya, dan kita juga harus memandang sebuah kenikmatan di dalam Kristus. Karena kekayaan di dalam Kristus adalah anugerah. Dan setiap orang yang kaya di dalam Kristus pun adalah anugerah. Tetapi kekayaan itu pun harus dimanfaatkan secara bijak. Menikmati Allah secara bijak. Dan juga mengaplikasikan hidup di dalam Allah secara bijak. Dan juga mempertontonkan apa yang dimilikinya secara bijak. Itu juga penting di dalam hedonisme Kristen itu sendiri. Jadi seperti Jeremy Bentham mengatakan, ya, bahwa yang namanya hedonisme itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Menurut Bentham itu tugas negara adalah mengarahkan warganya kepada kesenangan. Untuk menjamin kesenangan adalah tugas dari sebuah negara menggunakan metode hadiah atau hukuman pada warganya. Artinya, setiap warga negara yang melanggar konstitusi maka dia harus dihukum. Setiap warga negara yang turut membangun negaranya dia harus diberikan apresiasi. Dan dia mengatakan karena dia adalah seorang pencetus utilitarianisme, merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna. Dia mengatakan bahwa hedonisme dalam artian kesenangan adalah ketika seseorang mampu melakukan sesuatu yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Jadi, kalau saya bisa sampaikan kepada teman-teman dan saudara sekarang, pergeseran makna itulah yang membuat kita kurang memahami hedonisme itu sendiri. Apa yang kita pahami sekarang hedonisme adalah kesenangan, juga hedonisme menurut Kamus Bahasa Indonesia, kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Padahal itu tidak dicetuskan atau tidak dikemukakan oleh para filsuf. Dewasa ini juga hedonisme, sebagai besar masyarakat mendeskripsikan bahwa hedonisme itu adalah perilaku konsumtif, konsumeris, ya, yang berdampak buruk. Hedonisme juga ideologi yang banyak berkembang. Hedonisme adalah sesuatu yang sering dikaitkan dengan sifat boros, gemar menghamburkan uang, serta hanya akan berpikir tentang kebahagiaan dunia saja. Hedonisme juga sering dihubungkan dengan membeli dan menggunakan barang-barang mahal, dan itu dipertontonkan di per-YouTubean Indonesia saat ini. Dan orang-orang juga nggak tahu, senang sekali menonton hal-hal seperti itu. Jadi sebuah penyakit, kayaknya ada semacam penyakit baru. Jadi orang sangat puas sekali melihat hal-hal yang seperti itu. Padahal tidak sadar dia dipengaruhi banyak hal negatif dengan menonton hal-hal seperti itu. Jadi inti daripada ajaran mereka ini, supaya dipahami, Epikuros mengajarkan pentingnya hidup dengan tepat. Kenikmatan berarti menyikapi keinginan-keinginan dengan tenang, maka berarti belajar memanfaatkan setiap keinginan untuk tujuan kesehatan badan dan pemeliharaan ketenangan jiwa. Kenikmatan bagi Epikuros adalah kenikmatan yang terbatas. Kenikmatan adalah alfa dan omega. Kenikmatan sebagai nilai pertama selalu mengarahkan manusia dalam menyikapi hidup. Tidak setiap keinginan harus dipenuhi jika berefek pada kenikmatan yang lebih besar. Oleh karena itu manusia mesti bijaksana dalam menyikapi keinginan-keinginannya sehingga mencapai tujuan hidup yang sesungguhnya. Epikuros menyatakan pentingnya persaudaraan atau persahabatan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan. Tetapi saat ini kesenangan itu dibungkus oleh egosentris dan tidak berperasaan. Jadi oleh karena itu hedonisme dalam pemahaman umum, ya, yang kita pahami teman-teman semua dan Bapak Ibu semuanya, ya, pemahaman umum menggejala dalam masyarakat saat ini sudah menyimpang jauh dari ajaran hedonisme Aristippus, Epikuros, dan Bentham. Aristippus mensyaratkan pengendalian diri dalam mendapatkan kenikmatan, bukan dengan hawa nafsu yang membabi buta.
Epikuros membatasi kenikmatan adalah tiadanya rasa sakit pada jiwa dan raga. Kenikmatan hidup diperoleh melalui atarasia, yakni tranquility atau ketenangan. Kenikmatan yang sesungguhnya bagi Epikures diperoleh dengan cara bijak dalam menyikapi keinginan-keinginan. Sedangkan Betham mensyaratkan bahwa kesenangan itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu dengan bermanfaat atau berfaedah bagi orang lain. Jadi kenikmatan dalam pengertian kenikmatan yang terbatas, kenikmatan dalam pemahaman umum saat ini bukan lagi kenikmatan yang terbatas, tapi kenikmatan yang tidak terbatas. Jadi oleh karena itu, ya teman-teman dan saudara-saudara semua, yang mau kita pahami kan saat ini bagaimana menghidupi hedonisme itu sendiri dalam perspektif iman Kristen. Apakah hedonisme dalam perspektif iman Kristen itu diperbolehkan dari rangkaian pengertian yang sudah kita pahami? Dapatkah orang Kristen itu hedonis gitu? Seperti apa merefleksikan hedonisme dalam perspektif iman Kristen? Itu yang perlu kita pahami pada hal-hal praktisnya seperti apa. Jadi ini tanpa menyinggung, ya, tanpa akan menyinggung wajah yang nampak di sana. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu Saudara lihat semuanya tanpa menyinggung, ya, saya hanya mengambil acak saja karena ada komentar di situ. Dia itu punya jam tangan Patek Philippe, ya. Ya, seumur umur saya lihat pun belum pernah. Kalau KW-nya pernah saya lihat. Itu 41.981 US dollar, ya. Jadi kurang lebih berapa itu ya? 600 jutaan lah. 500 sampai 600 juta. Dan mengapa saya ambil ini? Karena ada komentarnya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, komentarnya begini. Dari Anya Netanya 9, bukannya Kristen itu harus melawan kedagingan atau hedonisme dan ikut memikul salib? Apa menggunakan barang mewah itu bukan suatu hedonisme, katanya. Ya. Jadi si Anya ini pun memahami hedonisme itu ialah seperti pemahaman umum saat ini, menggunakan barang-barang mewah, sudah, menggunakan hal-hal yang dianggap berlebihan. Apakah itu yang mau kita pahami sebagai hedonisme Kristen? Jadi teman-teman dan saudara-saudara semua, ini ada teman saya, ya, saya lihat dari dulu dia sampai sekarang sama aja wajahnya, apa yang dia pakai juga sama aja, tetapi tidak menghambat pemberitaan Injil melalui diri. Ternyata bukan barang mewah yang menempel pada dirinya menjadi ukuran Injil yang terucap dari mulutnya. Enggak. Bukan dengan jas mewah, bukan dengan barang yang mewah menunjukkan kualitas apa yang bisa dia katakan. Berbeda dengan pengacara-pengacara yang mengatakan bahwa terkadang apa yang kita gunakan, apa yang menempel pada tubuh kita menunjukkan kualitas kita siapa gitu. Tapi apakah itu berguna bagi seorang pendeta? Kalau demikian, apakah kita kurang berkualitas karena tidak menggunakan barang-barang mewah? Kan bukan itu yang mau kita pahami. Terus kemudian, ini waktu kami pelayanan ya, di Kalimantan Timur, ya sampai sekarang saya begitu-begitu aja. Wajahnya polos begitu, ya. Yang digunakan juga begitu-begitu aja. Malah kemejanya paling mahal 200.000 sampai sekarang. Tapi apakah itu membatasi firman Tuhan yang terucap dari mulut kita? Atau kedekatan kita dengan Allah itu hanya kualitas kedekatan kita dengan Allah diukur dari apa yang kita pakai? Kan tidak juga. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, apa yang dimaknai dengan hedonisme Kristen? Ya. Untuk pertama kali, hedonisme Kristen ini diciptakan oleh pendeta baptis Reform, ya, John Piper, ya, 1986, dalam bukunya The Siren God, ya, mengingini Allah. Dan Piper mendefinisikan hedonisme Kristen itu sebagai sebuah keyakinan bahwa tujuan utama Allah di dunia adalah untuk kemuliaan. Allah menciptakan dunia adalah untuk kemuliaan-Nya. Dan keinginan manusia yang terdalam dan tujuan hidup dasar manusia adalah untuk memuliakan Allah. Karena Allah harus menjadi objek utama yang paling dimuliakan di dalam hidup manusia ketika kita merasa puas dengan apa yang sudah diperbuatnya pada kita. Jadi tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmatinya selamanya. Jadi, kita diskusi. Ya,
Artinya setelah saya membaca semua pernyataan Pak tadi jelas arahnya kemana ya. Tapi yang menarik Pak, begini seperti tadi Pak Pendeta itu kan, Pak Pendeta itu kan selama dia pelayanan mungkin awalnya kan miskin banget ya, tiba-tiba dia sudah dalam tanda petik ya diberkati Tuhan lah dia. Ya, apakah wajar ada orang yang berkata wajar dong kalau dia nikmati semua itu apa yang dia sudah dapatkan selama ini? Wajar, karena firman Tuhan juga mengatakan ya seorang pemberita Injil hidup dari hasil pemberitaannya. Ya. Tetapi kan seorang pemberita itu juga harus hidup dengan sensitivitas sosial yang tinggi. Di tengah-tengah begitu banyak yang harus dilakukan. Apa yang harus dinampakkan itu juga harus dengan kebijaksanaan. Oh, dalam artian begini, ketika pendeta yang pakai jam mahal tadi, ya, tapi dia melihat orang di sekitarnya, jemaatnya masih ada yang sangat miskin, berarti di sana sebenarnya dia sedang menunjukkan apa itu, Pak? Itulah makanya kita tidak bisa menghakimi motivasinya seperti apa. Tetapi kan yang mau kita pahami, berdasarkan kita mengerti tentang hedonisme Kristen, bahwa kesenangan kita adalah untuk memuliakan Allah. Hedonisme itu ialah menjunjung kesenangan menjadi sesuatu yang harus dicapai di dalam hidup. Kesenangan kita ialah mengejar Allah, menggilai Allah, mencari Allah, sudah berusaha untuk mengenal Allah. Gitu. Dan dalam kehidupan praktis, dalam pengenalan Allah itu akan ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang muncul dari perkataan, dari perilaku, dari apa yang nampak, dari apa yang kita gunakan, dan juga ada sensitivitas sosial, di mana kita juga perlu sebagai seorang gembala atau pendeta juga menghindari orang mengatakan begini, jangan menjadi batu sandungan atau apa segala macam. Hal-hal seperti itu juga perlu ya. Tapi apakah pendeta harus tidak bisa mempergunakan barang-barang mewah? Saya katakan bukan itu yang mau kita bahas. Karena Tuhan tidak melarang orang kaya. Dan Tuhan tidak melarang pendeta kaya. Tidak ada. Sekalipun dalam kasus-kasus tertentu orang kaya sulit masuk surga, itu kan kasusnya beda. Karena dia lebih mencintai hartanya. Tuhan mengatakan, juallah, ikutlah aku. Apakah pendeta itu harus hidup miskin dan sederhana? Ya, enggak begitu juga. Enggak begitu juga yang mau kita pahami. Tetapi yang saya mau katakan adalah ya, kita sebagai gembala-gembala atau pendeta-pendeta, kita harus memahami hedonisme Kristen, menghidupi hedonisme Kristen dalam kehidupan praktis. Dan itu saya jelaskan ya di sini sebelum lebih jauh nanti, karena ini sedang ditanyakan. Ya, ini. Seperti apa orang Kristen merefleksikan hedonisme? Hedonisme itu adalah menggilai Allah, menyenangi Allah, menjunjung Allah menjadi sebuah kesenangan tertinggi. Ya pasti ya kita harus mengikuti perintahnya. Perintah yang pertama yang harus diikuti ialah tercermin dari kehidupan kita ialah mengasihi. Ya. Kita mengasihi Allah karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita bisa menyenangi Allah, menggauli Allah, menggilai Allah karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Ya. Hal yang paling besar yang kita butuhkan dalam kehidupan kita adalah keselamatan, itu diberikan Allah secara cuma-cuma. Oleh karena itu, kesadaran akan pemberian Allah itulah yang membuat kita menyenangi Allah, memuliakan Allah, menggilai Allah, karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Bukan mengejar sebuah kesenangan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kita bukan berusaha menyenangkan Allah supaya mendapatkan keselamatan lagi, tapi atas kesadaran apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka kita juga harus mempunyai kesadaran untuk apa? Untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan hati Allah. Dan itu harus tercermin dari Pak Batara. Ya. Nih menarik nih, karena tadi kan Pak Melgi bertanya, apakah wajar pendeta itu memakai jam yang begitu mahal ya, Patek Philippe itu. Tapi tadi Bapak bilang wajar, tapi harus melihat sensitivitas sosial. Nah, berarti nggak wajar dong, Pak? Karena dia nggak melihat sosialnya, kan? Jadi begini, Pak. Kalau kita nanti
membahas hal yang seperti itu, nanti akhirnya seolah-olah kita harus membuat ukuran yang pantas dikenakan, harga yang dikenakan oleh pendeta, padahal itu tidak dianjurkan oleh Alkitab. Enggak, bukan Pak, bukan. Maksud saya gini, dari tadi kita membahas hedonisme ini adalah pembatasan diri sesuai dengan kebutuhan, begitu loh. Jam yang harga 600 juta, itu bukan kebutuhan, Pak. Itu udah keinginan. Betul kan? Betul. Nah, sedangkan keinginan itu kan berbahaya. Bagi Alkitab juga melarang keinginan kita yang terlalu melampaui segala kebutuhan kita. Makanya cukup itu kan dalam doa Bapa kami itu artinya sesuai kebutuhan, cukup. Nah, berarti pendeta yang memakai barang sesuai keinginannya melanggar sensitivitas sosialnya. Makanya tadi ada komen dia hedon, Pak. Bagaimana Bapak menyanggah itu? Itu dia, makanya saya katakan, kita kan tidak tahu apakah pendeta tersebut juga adalah seorang profesional gitu di bidang yang itu dia. Ya. Yang bisa menghasilkan uang dari dari kemampuan-kemampuan lainnya. Karena kan kita tidak bisa membatasi bahwa pendeta itu juga terkadang memiliki usaha dan juga profesional di bidang-bidang lain yang bisa menghasilkan uang untuk menghidupi dia. Ya, saya sih berpikir seperti ini. Kalau itu dia dapatkan, kalau itu didapatkan karena kecukupan, karena memang sudah cukup, gitu. Berarti kan bukan keinginan lagi, kan? Karena memang itu kepantasan yang dia dapatkan dari hasil jelelahnya. Tapi kalau kita berbicara sensitivitas sosial seorang gembala, ya, maka memang harusnya seorang gembala tidak mempertontonkan hal seperti itu. Karena apa? Karena Paulus menjadi panutan dari semua gembala dalam melayani. Justru dia menyerahkan semua apa yang dia miliki, tenaganya, pikirannya, terus bahkan dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengusahakan pelayanannya tetap berjalan dengan membuat payung dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, apakah salah jika saya mengatakan sudah tidak sesuai lagi dengan teladan gembala yang ditunjukkan oleh Paulus. Tetapi kan bukan untuk menghakimi, sekalipun kita yang memegang sebuah kebenaran dan hidup dalam kebenaran kan seperti sebuah buku mengatakan keberanian seorang Protestan ya gitu. Ya kita juga harus berani protes, menyatakan apa yang benar, apa yang tidak, apa yang patut, apa yang tidak. Gitu. Tetapi kan itu yang seperti yang saya katakan tadi, kalau itu dia dapatkan dari hasil-hasil lain, bukan dari pelayanan, ya kita tidak boleh mengatakan tidak pantas atau tidak. Cuman dia mempergunakannya dalam ruang lingkup apa, gitu aja sih. Itu kan hanya karena di foto pastor style itu aja, saat itu kan, dilihat pakai sepedanya puluhan juta gitu, dan segala macam. Terus muncul apa itu jiwa-jiwa untuk mengomentari itu kan netizen Indonesia gitu. Terus dikomentari seperti itu. Ya, jangan sampai seperti ini nanti. Saya nanti menggunakan misalnya jam 10 juta. Sementara gaji saya cuma UMR kan. Orang mengatakan, kok bisa jamnya 10 juta? Gitu. Padahal dia nggak tahu. Tiap hari kerja malam, kerja pagi, menulis ini, menulis itu untuk menambah penghasilan. Gitu. Dia tidak tahu effort yang kita lakukan untuk meraih, mencukupi kebutuhan dan juga mencukupi keinginan juga dalam tanda kutip. Jadi hal-hal seperti itu kan perlu kita hindari juga. Jadi gini Pak, aku setuju bahwa effort kita boleh kita nikmati, tapi kita harus melihat ruang lingkup ya. Bagiku kalau memang menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, walaupun dulu profesional, aku dulu profesional Pak, kerja di bank 6 tahun. Dulu bisa beli jam harga 2 juta, tapi bagiku sekarang jadi pendeta, nggak mungkin aku beli jam 2 juta Pak. Itu loh. Itulah makanya muncul keresahan orang-orang seperti Pastor InStyle ini loh. Kau kalau mengambil profesimu jadi hamba Tuhan, walaupun kau dulu orang kaya, profesional, seharusnya kau tinggalkan. Bapak setuju? Enggak ya? Dalam hal itu, sebenarnya saya setuju. Jadi orang yang melayani harus full time, full heart. Menyerahkan seluruh hati dan hidupnya di situ. Ya, dalam pelayanan itu sendiri. Saya salut loh sama Pak Haron ini.
Pak Harun orang Bang, Pak. Dia ternyata lulusan psikologi ya Pak ya. Komunikasi USU. Komunikasi USU. Terus dia jadi pendeta, dia tinggalkan dong. Artinya ini artinya sesuatu yang luar biasa juga. Full heart kan yang aku bilang seperti yang Pak Tara bilang tadi. Jadi itu dia, makanya saya juga katakan merefleksikan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari, hedonisme Kristen dalam kehidupan sehari-hari harus juga nampak dari teladan Yesus Kristus yang kita hidupi ya. Yang pertama itu kesederhanaan. Gambar yang pertama tadi saya tunjukkan ialah Yesus saja lahir di tengah-tengah orang yang terpinggirkan ya, di tempat yang sederhana. Itu menjadi sebuah teladan yang patut kita ikuti dalam pelayanan kita. Bukan hanya dalam pelayanan, dalam setiap orang yang mengatakan aku percaya kepada Kristus ya. Sekalipun saya harus katakan ya, dia itu adalah anak Allah sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Kolose ya. Dia yang adalah Allah ya, mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Justru dia mengosongkan dirinya menjadi manusia gitu. Itu kan sesuatu yang patut untuk diteladani dari Kristus itu sendiri. Bahkan dalam beberapa hal dia membatasi kealahannya untuk apa ya saya katakan, menunjukkan sebuah kesederhanaan ya. Dia anak Allah gitu. Tetapi apakah Yesus pernah melarang seseorang itu menjadi kaya? Tidak, karena saya juga yakin kemakmuran itu berasal dari Allah. Orang yang sudah dalam penebusan dari Kristus, maka pikirannya pun tertebus, keinginannya pun tertebus, kehendak dan perasaannya pun tertebus dalam manusia baru itu sendiri. Maka motivasi kerjanya pun akan baik. Apa saya katakan ya? Tujuan hidupnya akan baik. Maka saya yakin orang yang di dalam penebusan Kristus, maka etos kerjanya pun akan baik. Maka secara otomatis akan meningkat taraf hidupnya. Itu saya yakini. Gitu. Karena sudah dalam konteks penebusan, ya, rasio yang rusak dikembalikan oleh Allah dalam konteks penebusan, dipulihkan oleh Allah. Maka etos kerja seseorang pun menjadi baik. Maka saya katakan Yesus tidak pernah melarang seseorang menjadi kaya, tidak pernah. Tetapi dalam konteks tertentu Yesus mengatakan bahwa ada seorang kaya ya yang justru tidak mau mengikuti Yesus karena lebih mencintai hartanya. Apakah memang orang kaya tidak bisa masuk surga? Yesus tidak pernah mengatakan orang kaya tidak bisa masuk surga. Tetapi ada konteks tertentu orang kaya sulit masuk surga. Kalau demikian apakah semua harus menjadi orang miskin supaya masuk surga? Kan bukan juga. Itu hanya konteks yang dibicarakan. Jadi kalau kita berbicara tentang merefleksikan hedonisme, kesenangan kita kepada Allah harus nampak dari perilaku kehidupan kita juga. Terutama kita orang-orang yang melayani. Itu yang paling penting sih untuk ditekankan. Oke. Pak, sebelum kita lanjut pembicaraan kita supaya nanti di video ini agak bagus, boleh nggak kalau udah selesai Bapak presentasi ini di stop stop share biar kita wajah kita langsung. Oke. Saya lanjutkan sebentar lagi, sedikit lagi, 5 menit lagi, supaya memahami ya tentang konsep apa sih itu hedonisme Kristen, supaya nanti sampai kepada hal yang sifatnya aplikatif ya. Seperti yang saya katakan tadi, hedonisme Kristen itu ialah tujuan utama manusia ialah menyenangkan hati Allah. Sudah. Sesuatu yang paling dicari oleh manusia ialah menyenangkan hati Allah dan menikmatinya selamanya. Jadi, siapa yang bisa menyenangkan hati Allah dan menikmatinya dan membuat Allah sebagai sumber kesenangan tertingginya adalah orang-orang yang sudah merasa puas dengan apa yang sudah Allah lakukan dalam hidupnya. Jadi kuncinya, orang-orang yang sudah merasa puas dengan apa yang sudah Allah lakukan dalam hidupnya, ya, pasti akan menyenangi Allah, menggilai Allah, mencari Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan menikmati Allah setiap waktu. Tapi kan sekarang pertanyaannya, apakah saudara, teman-teman semua sudah cukup puas dengan apa yang sudah Allah lakukan? Jadi kalau dibuat survei, misalnya begini, apakah teman-teman dan saudara semua sudah puas dengan apa yang sudah Allah lakukan bagi Anda? Apakah cukup puas apa yang sudah Allah lakukan bagi Anda? Atau kurang puas
atau sangat tidak puas dengan perbuatan Allah dalam hidup Anda. Makanya orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang masih mengeluh di dalam Kristus, orang-orang yang masih terlalu banyak kekhawatirannya dalam Kristus akan sulit menyenangi Allah, akan sulit bergaul dengan Allah, akan sulit menikmati Allah setiap hari. Padahal Allah itu untuk kita nikmati, seperti lagu ini. Ya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu, tapi orang yang mengeluh senantiasa kepada Allah, bagaimana 1 hari di pelataran? Ya kalau bisa jangan pernah di pelataran kan. Ya kalau bisa hanya berkatnya saja, taatnya nggak usah gitu. Gitu. Terus kemudian itu ditunjukkan oleh pemazmur, menikmati Allah. Kata-kata ini menunjukkan menikmati Allah, ya. Menikmati Allah, menyenangi Allah, bergembira di dalam Allah. Maka orang yang sudah dalam penebusan dan memahami bahwa Allah telah melakukan yang terbaik, yakni puncaknya Allah telah menyelamatkan dia melalui Yesus Kristus, itu menjadi puncak, ya, tertinggi dari kebutuhan semua manusia, maka dia akan menikmati Allah senantiasa, menggilai Allah, ya. Akan ketergantungan penuh kepada Allah. Jadi oleh karena itu, ya, ini orang-orang yang di dalam Allah itu sudah merasa puas, seperti Paulus, ya, akan menganggap segala sesuatu rugi karena pengenalan akan Kristus. Dan saya salut Pak Herold tadi secara tidak langsung mengatakan itu, ya, statement itu, karena dia meninggalkan apa yang dia anggap sebuah kemuliaan, sesuatu yang dicari orang pada saat itu, tapi dia tinggalkan. Pengenalan akan Kristus membuat semua yang di belakangnya dianggap sampah. Kan harusnya para pelayan pun memiliki pikiran yang seperti itu, pemikiran yang seperti itu sebenarnya. Gitu ya. Terus bagi orang-orang yang sudah di dalam Kristus dan puas akan Kristus, dia akan selalu melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, jangan orang lain ditolak. Kalau seperti tadi yang nampak gaya hidup kita, ya mungkin orang yang selevel dengan dia tidak akan mempermasalahkannya dan tidak akan menjadikan itu sebuah batu sandungan. Tapi orang-orang yang ya sama mungkin ekonominya dengan kita gitu ya, atau mungkin ekonominya rendah, yang sebenarnya butuh bantuan dan lain sebagainya, melihat itu kan terkadang menjadi batu sandungan, bukan sesuatu yang patut diteladani, gitu. Bahkan datang cemooh. Gitu. Jadi terus kemudian Paulus mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini menjadi sesuatu puncak orang yang sudah menyadari dirinya puas atas perbuatan Allah, mati pun menjadi sesuatu yang dianggap keuntungan. Ya. Tetapi kalau dia hidup, dia harus hidup memberi buah. Paulus mengatakan, mana yang harus kupilih ya? Kalau mau, aku mau mati saja. Tapi kalau aku harus hidup, aku tandanya harus memberi buah. Maka orang yang berada di dalam Kristus, yang sudah puas dengan perbuatan Allah, maka dia harus menyenangkan Allah senantiasa, menikmati Allah senantiasa, tetapi atas menyenangkan Allah itu harus terlihat secara aplikatif dalam kehidupannya sehari-hari seperti yang kita bicarakan tadi. Terus dikatakan Galatia 2 ayat 20, aku hidup, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus hidup dalam kesederhanaan, bukan menampakkan kemewahan. Kristus hidup dalam kesederhanaan sepanjang dia hidup, bukan mempertontonkan sesuatu yang dianggap mewah dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian, jikalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ini pun bukan meminta secara membabi buta, maka Allah akan memberikan semua keinginan kita. Bukan. Ada batasan-batasannya yang hanya Allah yang akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kemudian, kepada siapa saja yang dianggap anak, maka dia akan dididik. Bahkan bagi seorang yang dianggap anak, dia akan dihajar. Tapi banyak sekali orang yang mengatakan, aku percaya kepada Kristus, tapi nggak siap digembleng dan dihajar di dalam Kristus. Masih abu-abu. Jadi oleh karena itu, mencari kemuliaan Allah dan menjadikan Allah sebuah kesenangan tertinggi, pencapaian sebuah kesenangan kita adalah Alkitabiah. Karena apa? Karena Yohanes berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Aku menjawab 1 Korintus 10:31, jika engkau makan dan jika engkau minum dan jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
maka kan harus nampak dari seluruh apa yang nampak hidup kita. Kolose 3:20, apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apakah apa yang nampak dari kehidupan kita sudah seperti untuk Tuhan? Sebagai orang yang sudah puas di dalam Allah dan menikmati Allah senantiasa. Jadi oleh karena itu, kesenangan bukan sesuatu yang dikutuk oleh Alkitab, melainkan sesuatu yang digambarkan positif. Apalagi ketika kesenangan itu datangnya dari Allah dan tertuju kepada Allah. Karena itulah tujuan hidup setiap orang percaya, yaitu memuliakan Allah. Tapi pertanyaannya, apakah yang muncul dari kehidupan kita sudah mempermuliakan Allah? Dari profesi kita sudah mempermuliakan Allah? Apakah dari apa yang kita layani setiap hari, yang nampak dari kehidupan kita sudah benar-benar mempermuliakan Allah? Terkait dengan hal ini, saya mendengar cerita dari teman saya, Pendeta Sandro Sinaga. Dia mengatakan, kalau tujuan manusia adalah memuliakan Allah, maka tidak kalah istimewanya ya seorang penyembelih sepatu dibandingkan seorang pendeta. Tidak ada lebih istimewa seorang pendeta dibanding seorang penyembelih sepatu. Kalau tujuan manusia semuanya untuk memuliakan Allah. Karena segala profesi pun adalah untuk kemuliaan Allah. Ketika dia menyenangi Allah di dalam profesinya, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan di dalam profesinya, itu pun adalah untuk memuliakan Allah. Jadi oleh karena itu, teman-teman dan saudara semuanya, keistimewaan di hadapan Allah tidak dipersempit hanya untuk mereka yang bergelar pendeta, pengerja gereja, pelayan-pelayan gereja, guru agama, atau orang-orang yang merasa mengenal Allah karena bergelar STH, MTH, ya sebentar lagi Pak Melki doktor teologi. Tidak dipersempit hanya untuk mereka saja. Banyak bagian yang tampaknya mengatakan ini sudah memuliakan Allah, aku melayani memuliakan Allah, bermisi untuk memuliakan Allah, berkomunitas untuk memuliakan Allah, berkeluarga untuk memuliakan Allah. Karena kebenaran Alkitab pun mencatat teriakan, tarian, kegiatan yang menggembirakan lainnya yang dilakukan dengan maksud untuk memuliakan Allah, ternyata tidak memuliakan Allah. Bahkan banyak orang mengatakan Tuhan, Tuhan. Tuhan mengatakan aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau dari hadapan. Oleh karena itu, perlu kita memahami motivasi kehidupan kita di dalam menggauli Allah, di dalam bergaul dengan Allah, di dalam menyenangi Allah, membuat Allah sebagai pusat kesenangan kita setiap hari. Menikmati Allah seperti Daud, yang lebih suka di pelataran Allah setiap waktu. Dengan demikian, hedonisme Kristen adalah alkitabiah, bukan hedonisme yang dikatakan, yang dimaksud oleh para filsuf yang berpusat pada diri sendiri. Tetapi konsep hedonisme ini direlevansikan dengan kehidupan kekristenan yang seluruh hidupnya adalah mengejar kesenangan rohani untuk memuliakan Allah melalui dirinya. Jadi intinya, hedonisme Kristen itu berlaku bagi kita asal tujuannya untuk mendapatkan kesenangan tertinggi dalam Allah, dan pada akhirnya hedonisme Kristen adalah sebuah gagasan yang mengingatkan kita akan kesenangan besar dalam pencarian dan memuliakan Allah. Karena itulah tujuan kita memuliakan Allah. Jadi berbicara tentang aplikasinya tadi, ya saya sudah katakan tadi yang pertama yang harus nampak dari orang yang menggauli Allah dan membuat Allah sebagai sumber kesenangan tertinggi dan menyenangkan hati Allah, ya harus mengasihi. Mengasihi itu ditafsirkan banyak dalam 1 Korintus ya. Seperti ini kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, memegahkan diri. Itu harus nampak semua dari kehidupan kita. Meneladani Kristus sebagai sebuah kesederhanaan itu pun harus nampak ya dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang menggauli Allah, menyenangi Allah, dan menjadikan Allah sebagai pusat kesenangan kita dan pusat yang kita kejar setiap hari. Terus kemudian mengampuni itu juga harus terlihat dari seseorang yang menggauli Allah dengan baik. Terus berkorban, ya, meneladani pengorbanan Yesus. Jadi oleh karena itu, ya, Pak Melki dan Pak Herold, ya, mungkin sampai di sini akan berkembang dalam diskusi, ya, dalam diskusi kita selanjutnya. Jadi apa yang mau saya sampaikan, hedonisme Kristen itu adalah sesuatu yang alkitabiah, di mana kita menjadikan Allah menjadi pusat kesenangan kita, menyenangi Allah, memuliakan Allah. Tapi itu pun harus nampak dari perilaku kehidupan kita sebagai orang yang menaati perintah Allah dan meneladani Allah. Dan itu harus terlihat dari hal-hal praktis dalam kehidupan kita, terutama bagi kita orang-orang yang melayani dan sebagai orang-orang yang disebut sebagai pemuka-pemuka agama bagi umat. Terima kasih. Saya pernah mendengar pendeta senior bilang begini,
Dia bilang ini cukup terkenal, tapi udah almarhum beliau, apa namanya, kita pasti tahu ya. Dia bilang begini, saya tidak pernah pakai jam, karena dia bilang, karena ketika saya khotbah katanya di atas mimbar, ya pasti akan apa namanya, pasti jemaat itu akan bilang ini, itu kan dari saya. Artinya dia bilang, apa lagi yang mau saya pamerkan katanya. Tapi kan Pak Batara bilang hedonisme dalam konteks kekristenan bukan seperti itu. Tapi kita coba berarti pandangan umum ya. Saya coba memakai pandangan umum. Dia bilang sebenarnya itu tidak etis lagi ketika kita pakai di dalam suasana kita sedang mengangkat pujian. Dia bilang kita angkat pujian, katanya kita sedang memuji Tuhan. Bukan supaya kita memuji Tuhan sebenarnya, supaya kelihatan jamnya di hadapan jemaat. Gimana itu, Pak? Ya, memang itu menjadi kesaksian banyak pendeta ya, karena apa yang dia pakai semua Casio mereknya ya, kasih orang gitu. Jadi sebenarnya apa yang mau dipamerkan kan gitu. Apa yang mau dipamerkan. Tapi kan jangan juga kita menjadi pendeta yang hanya begini, Pak. Iya. Dan bagaimana itu kita supaya berimbang, supaya kita juga bisa begini, supaya kita juga bisa begini. Saya sih katakan seperti ini ya. Kalau kita memberitakan Injil dengan benar, ya, kita melayani dengan benar kepada jemaat ya. Kalau kita isi dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, ya saya sih selalu menyaksikan hal-hal yang seperti itu ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Ya. Jadi kalau kita melayani dengan baik, ya, dan mereka mau menyerahkan hidupnya kepada Allah, pelan-pelan juga dompetnya diserahkan semuanya. Bukan cuma kepada Allah, kepada Anda, kepada kita, orang-orang yang melayani. Gitu loh. Jadi kalau udah ringan menyerahkan hidup kepada Tuhan, menyerahkan dompet dan merogoh dompet juga gampang. Gitu. Tapi intinya, kita memberitakan hal yang benar dulu. Memperkenalkan Allah dengan benar, maka dengan demikian mereka jatuh cinta kepada Allah. Maka dengan jatuh cintanya mereka kepada Allah, saya pikir mereka akan memberikan segala sesuatu yang patut untuk membantu pelayanan kita. Dan itu saya saksikan. Begitu. Oke, jadi, menarik ya. Ya. Suatu hal yang baru untuk pemahaman orang awam juga ya, terutama kita yang terjebak dengan kata hedonisme ya. Karena dulu juga saya sering disinggung teman saya sebelum saya bertobat, sedikit kesaksian ini, gaya hidup saya hedon. Jadi kenapa dibilang gaya hidup saya hedon? Ini dulu waktu masih kerja, karena setiap malam minggu pasti kumpul-kumpul, makan-makan, ngabisin duit yang begitu banyak. Jadi dibilang hedon. Ya. Padahal tadi kalau kita pahami dari penjelasan Pak Batara, itu adalah kenikmatan yang kita rasa untuk diri kita sendiri, kata filsuf kan. Ya. Tapi menurut perspektif Kristen tidak. Adalah kenikmatan dalam memuliakan Allah dan bersama Allah. Nah, yang menjadi hal yang sulit kita buat pembatasnya ini Pak Batara, bagaimana aplikatifnya bergaul erat dengan Allah itu? Apakah hanya berdoa, melayani? Apakah memang boleh menikmati kesenangan hidup dari bentuk pelayanan kita, sehingga ya dalam arti kita nggak perlu takut cibiran orang nih. Pendeta harus bisa beli mobil, aduh gimana ya? Kan aku harus ke Allah terus nih. Jangan mikiri dunia, karena kita tahu juga bapak-bapak gereja itu ada yang mikirnya menggumuli dengan Allah itu harus pergi ke satu tempat, berdoa selama-lamanya di situ, berpuasa. Kalau tidak salah Martin Luther juga sempat mengalami itu kan. Dia mencoba cara itu, bahwa mengenal Allah itu lebih dalam harus menyendiri, seperti pergi sendiri, atau memang kita harus balance dengan kehidupan dunia kita, Pak Batara? Jadi dalam lanjutan penjelasan ini sebenarnya saya juga akan melanjutkan dalam beberapa pertemuan berbicara tentang asketisme Kristen ya, asketisme dari sudut pandang perspektif iman Kristen. Gitu. Memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang memang mau dekat dengan Allah harus meninggalkan dunia dalam arti dia harus mengasingkan diri. Jadi kalau ibarat dengan kata yoga itu harus mencapai sebuah ketenangan dengan fokus yang tinggi, bertapa gitu. Jadi kekristenan itu juga
macam-macamnya, ada yang begitu, ada yang pietis, ada yang menyiksa diri dan lain sebagainya. Ya. Tetapi saya pikir kan dalam konsep kekristenan itu kan bukan itu yang mau dicapai, ya, bukan itu yang mau dicapai. Banyak juga orang yang melebihi siksaan daripada apa, ya, tidak ada yang melebihi siksaan Kristus, ya. Tapi banyak orang yang menyerupai siksaan hidupnya juga, misalnya mirip-mirip Kristus lah. Tapi itu juga nggak bertobat juga, gitu. Banyak gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana sih balance-nya gitu, hidup di dalam Allah, bergaul dengan Allah, apakah kita harus mengasingkan diri dan lain sebagainya? Tidak, karena memang kita diciptakan di dalam dunia. Ya, kalau kita berbicara tentang kalau seorang filsuf mengatakan apa gunanya kamu pintar kalau kamu hanya mengurung diri di dalam kamar? Apa gunanya kamu menjadi terang kalau saya menariknya? Kalau kamu tidak bisa menerangi sekelilingmu. Maka sedemikian apa yang dikatakan oleh Bentham tadi, bahwa orang-orang yang menganut hedonisme itu harus bermanfaat bagi orang lain, berfaedah bagi orang lain. Jangan seperti filsuf yang pintar tapi mengurung diri di kamar, itu tidak ada gunanya. Jangan mengatakan aku percaya Kristus, dia pasti terang tapi tidak pernah menerangi sekelilingnya. Jadi jangan pernah menghindari dunia, gitu. Itu intinya, kita tidak bisa menghindari dunia, karena memang konteks pelayanan kita dalam dunia. Kita kan melayani itu kan bukan melayani diri sendiri, tapi aplikasinya kan melayani orang lain. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa menghindari. Jadi bukan cara-cara seperti itu lagi yang mau kita ambil, bukan mengasingkan diri dan lain sebagainya. Kalau kita berpuasa, ya saya bilang sah-sah saja. Kalau misalnya kita dalam beberapa waktu memang mau mencari hadirat Tuhan, berfokus dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, tapi tidak mengasingkan diri dan terlepas dari dunia, gitu loh. Oke, begitu berarti Pak Errol. Tidak lepas dari dunia, tapi jangan serupa dengan dunia, Pak, ya. Nah, itu benar-benar. Pertanyaan terakhir dari aku, Pak, singkat aja, karena mungkin jemaat pengen dengar ini. Dari posisi Pak Tabarak, ya, singkat aja, Pak. Ini bukan bermaksud menghakimi atau menilai seorang. Pandangan Bapak tentang memang hamba Tuhan yang kita tahu memang, ya kalau bahasanya dibilang dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Tapi hidup mewah, berkelimpahan, dari pandangan Bapak tanpa menghakimi, pandangan pribadi doang, Bapak setuju atau tidak? Saya sendiri sedikit kurang setuju, karena tidak menampakkan teladan sebagaimana Kristus, ya. Tetapi saya juga harus katakan, ya, memang begitulah konteks pelayanan kekristenan kita. Karena kita kan di bawah berbagai aliran, gitu. Betul. Yang terkadang tidak bisa nyatu juga, padahal yang disembah satu. Jadi untuk membantu juga dibatasi oleh aliran-aliran tertentu, gitu. Jadi oleh karena itu saya mengatakan hendaknya teladan-teladan yang disampaikan oleh para pemuka-pemuka agama di dalam Alkitab seperti Paulus dan lain sebagainya, itu menjadi teladan yang baik, ya, untuk kita hidupi, gitu. Bagaimana dia berjuang untuk menghidupi pelayanannya juga, bagaimana dia juga dalam artian bukan mengemis, ya, tapi bagaimana dia meminta untuk membantu pelayanan juga. Betul. Tapi bukan untuk dirinya, untuk pelayanan, gitu. Tetapi apakah pendeta seperti katakan tadi harus hidup miskin dan lain sebagainya, tidak bisa punya mobil, tidak bisa punya rumah? Enggak begitu juga. Tapi mungkin begini, kacamata kita sederhana, itu adalah ukurannya kita. Padahal yang di atas kita kan ada, dan ukuran mereka sederhana, pasti mereka pakai takarannya mereka, ukuran mereka. Jadi oleh karena itu kita juga tidak mau terjebak untuk menakar kesederhanaan orang lain, gitu ya. Saya seorang pendeta, kita lihat punya mobil, ya karena kita nggak punya mobil kita bilang dia nggak sederhana, nggak begitu juga. Kita melihat asas manfaatnya saja. Ya saya katakan, kalaupun seseorang punya mobil mewah, tapi kalau mobil mewahnya itu dipergunakan untuk memuliakan Allah dan itu menjadi sebuah sesuatu jalan dia untuk memuliakan Allah, gitu, ya why not, gitu. Nggak masalah. Kalau misalnya helikopter, dia punya helikopter, ya bagus-bagus saja. Tapi dia pergi pelayan menggunakan itu, pergi ke pelayan pedalaman, itu kan bagus, gitu. Jadi tergantung motivasinya dan untuk apa dia memilikinya. Tapi kan kita nggak bisa merogoh pengertian sampai sejauh itu, motivasi sejauh itu kan, karena hanya dia yang tahu. Jadi saya sih katakan
ya manusia akan menikmati hidupnya dengan caranya sendiri. Dan hanya dia yang tahu motivasi untuk apa dia memiliki dan memperlakukan apa yang dia miliki. Begitu Pak Her. Oke, thank you Pak. Iya, sebenarnya mendefinisikan kata cukup itu pun sangat sulit sebenarnya Pak ya. Ya, cukup untuk Pak Batara, cukup untuk Pak Harun, dan cukup untuk saya pun susah sebenarnya. Makanya saya ingat kalimat Amsal bilang ya, Tuhan berikan apa yang aku perlukan. Ya, supaya dia bilang, jangan dia bilang kata-kata awalnya bilang jangan buat aku kaya supaya aku jangan menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Dan kalimat berikutnya juga dia bilang, Tuhan jangan buat saya miskin supaya saya jangan mencuri lalu mencemarkan namamu. Tetapi berikanlah apa yang aku perlukan sehingga di dalam setiap keadaan dia bisa memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya ujung dari kehidupan ini sebenarnya apapun yang kita lakukan sebenarnya memuliakan Tuhan dengan versi kita masing-masing. Kira-kira begitu ya Pak? Ya, jadi ya saya sih harus katakan Tuhan akan senantiasa memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, itu dia. Ya, kalau pun tercapai apa yang kita inginkan, perlu kita juga berhati-hati ya. Karena yang saya inginkan banyak. Saya pengen menikah dengan Luna Maya. Saya pengen ini, pengen itu gitu. Tapi ternyata Tuhan kasih perempuan Batak yang senantiasa ngomel gitu. Ternyata itu memperbaiki dan memperbaharui saya juga. Membangun saya juga. Makanya saya menyadari, oh Tuhan ternyata kasih apa yang saya butuhkan gitu. Jadi apa yang Tuhan kasih pada kita itu kalau kita maknai dengan baik, ternyata itu untuk membangun diri kita dan memperbaiki diri kita untuk sesuai dengan kehendak Allah. Begitu sih. Oke. Ya, Pak Harun masih ada? Udah cukup, tutup dulu lah. Oke. Demikian diskusi kami malam hari ini. Nantikan narasumber berikutnya dengan topik yang baru. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hanya Alkitab.